Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya di channel Follow Gorisa TV. Kali ini kita akan melanjutkan sesi seri doktrinal dan saya memberi judul kecil pada kesempatan ini adalah mengapa Alkitab layak dipercaya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Tritunggal, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu dan kami mau belajar tentang kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di video saya sebelumnya saya sudah menceritakan kepada kita atau memberikan gambaran kepada kita bahwa Alkitab yang kita punya ini ditulis di dalam bahasa manusia, bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia, dan Tuhan memakai beberapa hambanya untuk menuliskan firman Allah ini untuk disampaikan kepada setiap orang yang ada dan hidup di atas muka bumi ini. Alkitab yang kita punya terdiri dari dua perjanjian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu ditulis di dalam bahasa Ibrani dan sebagian Aram, lalu perjanjian baru itu ditulis di dalam bahasa Yunani. Dan ini terkait dengan situasi para penulis. Mereka hidup di dalam lingkungan dan di dalam keberadaan sosial yang di zamannya itu mereka hidup, dan tentunya juga dengan segala situasi yang mendukung, letak geografis ya, dan itu semua mendukung kenapa harus dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Puji Tuhan, kita di negara lain atau di beberapa negara di seluruh dunia menikmati kebenaran firman Allah ini melalui penerjemahannya. Contoh misalnya kita di Indonesia, maka kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan, ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menerjemahkan kebenaran firman Allah ini ke dalam bahasa Indonesia. Dan puji Tuhan, lebih hebatnya lagi bahwa penerjemahan ini bukan hanya dalam bahasa sebuah negara, tapi sampai kepada bahasa-bahasa suku yang paling terpencil sekalipun. Dan itu semua kita percaya bahwa ada di dalam bingkai kemurahan hati Tuhan untuk menyatakan segala kasih setianya bagi manusia di atas muka bumi ini. Dan dua perjanjian ini, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara, itu diikat oleh satu meta narasi atau cerita besar yang memayungi semuanya adalah cerita tentang Yesus Kristus yang adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, Sang Firman, Sang Logos yang datang ke dalam dunia, berinkarnasi menjadi daging ya, sama seperti kita manusia, hanya saja dia tidak berdosa. Dan dia melakukan tindakan penebusan dari dosa kita, yaitu dia mati di salib. Dan dia memberikan semacam meterai penegasan, jaminan tentang keselamatan itu melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi saudara, itu semua tertuang di dalam Alkitab kita ini. Nah, khususnya perjanjian lama, kita tidak perlu ragukan. Kenapa? Karena Yesus sendiri berani mengklaim dan juga mengutip ya, bahkan di beberapa tempat atau beberapa bagian di dalam perjanjian baru, dalam pengajaran Yesus, dia mengklaim bahwa perjanjian lama itu adalah sebuah kebenaran yang tidak perlu diragukan ya. Saya ambil contoh misalnya ya, penegasannya tentang hal itu kita bisa baca di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke 17 sampai dengan ayatnya yang ke-18 ya. Matius pasal 5 misalnya ya, contoh ini ya, ada banyak lagi di tempat lain. Ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus sendiri mengklaim perjanjian lama adalah kebenaran.
Ya, ada dua hal yang disinggung di situ tadi adalah hukum Taurat, yaitu merujuk kepada kitab-kitab Musa ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan yang kedua juga adalah kitab para nabi. Jadi dalam perjanjian lama itu ada yang disebut dengan nabi-nabi besar, ada juga nabi-nabi kecil. Ya, misalnya nabi besar itu Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan nabi-nabi kecil misalnya Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, dan lain-lain. Ya, jadi Yesus menegaskan dalam bagian ini bahwa perjanjian lama itu adalah kebenaran. Ya, dan bukan hanya Yesus, termasuk juga para penulis kitab perjanjian baru mengklaim bahwa perjanjian lama itu adalah sebuah kebenaran. Misalnya apa yang dikatakan oleh Paulus ya, dalam 2 Timotius itu ya, pasal 3 ayat 16 misalnya, bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Jadi Paulus sendiri juga bahwa mengklaim ya, kitab suci atau di zamannya mereka itu kitab suci yaitu perjanjian lama itu adalah kebenaran ya, diilhamkan oleh Allah, ditulis oleh Allah melalui tangan-tangan manusia ini. Jadi kita tidak perlu ragukan itu, bahwa perjanjian lama adalah sesuatu kebenaran yang dimana kita bisa dapatkan informasi. Yesus sendiri berani mengklaim dan menegaskan kebenarannya. Perjanjian baru tentunya juga kita tidak perlu ragukan. Kenapa? Karena perjanjian baru itu ditulis juga oleh para rasul dan tentunya di bawah pimpinan daripada Allah. Khususnya dalam bagian ini adalah Allah Roh Kudus yang mengilhami mereka. Dan bukan hanya itu saja, mereka adalah saksi mata tentang pelayanan, pekerjaan, dan apa visi misi yang dilakukan oleh Allah di tengah-tengah dunia ini melalui pribadi kedua, yaitu Yesus Kristus. Mereka saksi mata yang melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Dan itu tidak perlu kita ragukan. Ya. Bahkan para sejarawan di luar daripada kekristenan mengakui keabsahan daripada perjanjian baru ini. Contoh misalnya, saya ambil contoh misalnya si Josephus yang sangat terkenal itu diakui oleh seluruh sarjana Alkitab atau seluruh dunia mengakui bahwa Josephus adalah sejarawan yang sejati. Dia bukan Kristen, ya, dia orang Yahudi dan beragama Yahudi, tapi dia mengakui kebenaran daripada perjanjian baru. Dia mengakui cerita tentang penyaliban Yesus, kebangkitan Yesus, dan semua apa yang terjadi dengan Yesus Kristus, dia mengakui itu sebagai sebuah fakta sejarah. Ya. Ada lagi sejarawan Romawi itu Tacitus dan beberapa yang lain, mereka tidak menyangkali itu. Jadi istilahnya dalam perjanjian baru sendiri itu membuktikan dirinya sendiri bahwa benar, karena itu cerita tentang Yesus yang memang disaksikan oleh para penulis dan juga para sejarawan di luar daripada kekristenan juga mengakui tentang kebenaran daripada perjanjian baru ini. Jadi saudara, kita tidak perlu ragukan ini adalah sebuah kebenaran. Nah, masalahnya adalah terlalu banyak propaganda, terlalu banyak serangan terhadap Alkitab kita ini dari orang yang berada di luar daripada kekristenan. Dan saudara tidak perlu takut akan hal itu, tidak perlu ragu, tidak perlu bingung, ya. Memang seperti itu kenyataannya. Dalam sejarahnya kekristenan terus digempur oleh berbagai macam serangan-serangan, baik itu yang mempertanyakan tentang keabsahannya, mempertanyakan tentang hal-hal yang terkandung di dalamnya, ya. Jadi kita tidak perlu khawatir dan cemas akan hal itu, ya, karena memang kebenaran itu tidak bisa diragukan, ya, tidak bisa diragukan kebenaran. Jadi puji Tuhan, kita boleh dipelihara oleh Tuhan dan dituntun untuk terus percaya pada kebenaran. Nah, saudara, saya ingin menjelaskan bahwa memang ya, tidak ada semacam kalimat mantra di dalam Alkitab ini. Kalau ada orang baca langsung percaya.
Ya, enggak ada. Kalau ada seperti itu, mungkin seluruh dunia ini udah menjadi Kristen dan percaya apa yang ditulis oleh Alkitab. Nah, jadi kenyataannya tidak ada semacam mantra atau ayat khusus yang membuat orang pasti percaya ketika dia membaca Alkitab. Tapi orang bisa percaya pada kebenaran yang ada tertulis dalam Alkitab hanya jika orang itu membaca Alkitab ini dengan hati yang terbuka. Ya, tidak dilatar belakangi oleh kebencian, tidak dilatar belakangi oleh sebuah usaha untuk mencari kesalahan, tidak dilatar belakangi oleh sebuah pikiran yang mencurigakan terhadap Alkitab ini. Tapi dia dengan secara objektif membuka hatinya untuk melihat kebenaran, maka yakinlah Tuhan akan bekerja bagi orang itu. Ya. Jadi kalau Alkitab dibaca dilatar belakangi oleh beberapa hal yang saya ungkapkan tadi, ya udah jelas tidak akan bisa percaya tentang Alkitab, ya, tentang firman Allah ini. Tetapi kalau ada orang membuka hatinya di dalam kemurnian dan keikhlasan membaca Alkitab ini, yakinlah Allah Roh Kudus akan bekerja. Dan saya tegaskan bahwa keselamatan itu ada di dalam firman Allah ini. Mereka-mereka yang telah membuka hatinya akan menerima berkat anugerah, ya, percaya di dalam iman kepada Yesus Kristus, maka mereka akan mendapatkan anugerah keselamatan dari hukuman atas dosa. Kenapa? Karena Yesus Kristus sudah melakukan penebusan, menggantikan kita di atas kayu salib, dan memberikan jaminan tentang keselamatan kita itu melalui kebangkitannya ketika dia mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Dan itu menegaskan akan kepastian tentang keselamatan. Ya, puji Tuhan, saudara dan saya bisa dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Dan kita berharap bahwa ada banyak orang lagi boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara terus ikuti channel ini dan terus ikuti juga seri doktrinal ini. Secara khusus kita akan membahas lagi hal-hal yang lebih penting lagi. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.